Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 3 informasi penting PKH ya sahabat YouTube. Yang nomor 2, para KPM ini wajib melakukannya agar bantuan PKH ini bisa cair ya sahabat YouTube. Informasi ini berasal dari hasil rapat koordinasi PKH hari ini ya. Nah, kira-kira 3 informasi penting ini apa saja? Simak videonya hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang 3 informasi penting PKH ya sahabat YouTube. Yang nomor 2, ini para KPM PKH wajib melakukannya agar bantuan PKH ini bisa cair ya sahabat YouTube. Tentu 3 informasi ini berasal dari hasil rapat koordinasi PKH hari ini ya sahabat YouTube. Nah, di sini saya sudah merangkumnya ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu saya mohon maaf mungkin agak sedikit membaca ya. Jadi langsung saja informasi penting yang pertama terkait dengan PKH, hasil rapat koordinasi PKH hari ini ya sahabat YouTube, terkait dengan penekanan bahwa yang disebut sebagai penerima manfaat bantuan PKH adalah orang yang terdaftar di DTKS dan telah di SK-kan sebagai keluarga penerima manfaat bantuan PKH oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Perlu diketahui oleh sahabat YouTube semua bahwasanya SK penetapan penerima manfaat bantuan PKH ini ditetapkan setiap tahapnya ya. Jadi tahap 1 ini ada SK-nya sendiri, kemudian tahap 2 juga ada SK-nya sendiri, hingga tahap yang keempat itu juga ada SK-nya sendiri. Nah, SK ini ditetapkan berdasarkan kevalidan data dari penerima manfaat itu sendiri ya sahabat YouTube, dan juga berasal dari hasil pemutakhiran verifikasi ketidaklayakan BNPA yang dilakukan oleh masing-masing daerah. Oleh sebab itu, setiap SK yang ditetapkan di setiap pencairan atau di setiap tahap pencairan bantuan PKH ini berpotensi berbeda-beda ya sahabat YouTube. Mungkin yang di tahap 1 nama sahabat YouTube semua di SK-kan karena mungkin dianggap masih layak ya sahabat YouTube. Kemudian setelah tahap 1 dilakukan proses verifikasi ketidaklayakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Oleh daerah dianggap sahabat YouTube semua ini tidak layak. Nah, di pencairan PKH tahap 2 maka sahabat YouTube semua ini berpotensi tidak di SK-kan dan tidak lagi menjadi penerima PKH ya sahabat YouTube. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalkan nanti ternyata proses ketidaklayakan tersebut mungkin dianggap kurang tepat ya sahabat YouTube, padahal masih layak. Nah, di tahap 3 ini si penerima tadi atau si masyarakat ini tadi ini diusulkan lagi ke DTKS supaya bisa mendapatkan bantuan sosial PKH. Nah, oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia mungkin juga di tahap yang ketiga dicairkan atau di SK-kan lagi. Jadi bisa seperti itu. Oleh sebab itu sering saya katakan data penerima manfaat saat ini sangat fluktuatif dan bersifat dinamis ya sahabat YouTube. Saya tidak bisa mengatakan atau tidak ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau misalkan di tahap ini cair, nanti di tahap selanjutnya pasti akan cair. Jadi tidak bisa dikatakan seperti itu ya sahabat YouTube. Karena mengingat saat ini proses penarikan data penerima manfaat bantuan PKH yang menjadi dasar pencairan bantuan PKH itu bukan hanya berdasar dari DTKS saja, namun berdasar dari data Dukcapil, kemudian berdasar dari data Dapodik dan juga EMIS ya sahabat itu. Belum lagi berdasar juga hasil proses pemutakhiran, verifikasi, foto geotagging dan juga foto rumah ya sahabat YouTube. Jadi banyak sekali faktor penimbang yang menjadi
penetapan SK penerima manfaat bantuan PKH itu sendiri ya sahabat YouTube. Nah, tentunya sahabat YouTube semua ini harus legowo, harus menyadari. Jadi setiap pergantian kepemimpinan ini memiliki visi dan misi yang berbeda tentunya. Dan yang baik ya dilanjutkan. Kalau misalkan ada yang perlu dibenahi ya ini dibenahi. Jadi saat ini proses terkait dengan pencairan saat ini menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia merupakan mekanisme yang terbaik yang bisa dilakukan saat ini supaya menjadikan penerima manfaat bantuan PKH ini memang benar-benar penerima manfaat yang layak dari segi data. Yang pertama, layak dari segi ekonomi real kenyataan tentunya ya sahabat YouTube. Nah, kemudian informasi penting yang kedua, hasil rapat koordinasi PKH hari ini ya sahabat YouTube, dan ini merupakan harus dilakukan oleh para penerima manfaat bantuan PKH tentunya agar bantuan PKH-nya ini bisa cair ya sahabat YouTube. Nah, ini sangat penting dilakukan dan perlu dipahami. Jadi penerima PKH ini dituntut proaktif ya sahabat YouTube dalam proses pemutakhiran data. Nah, hal ini disebabkan saat ini proses pemutakhiran data dilakukan oleh pihak kementerian lain ya, di antaranya Kementerian Dalam Negeri ya sahabat YouTube terkait dengan Dukcapilnya, kemudian Kementerian Pendidikan terkait dengan Dapodik atau emisnya ya sahabat YouTube. Nah, bukan lagi pendamping PKH yang melakukan proses pemutakhiran data ini. Contoh, misalkan proses pemutakhiran naik jenjang ya dari SD ke SMP, kemudian dari balita ke SD atau dari SMP ke SMA ya sahabat YouTube. Maka setiap penerima manfaat bantuan PKH harus memastikan ke operator Dapodik bagi yang anaknya ini sekolah di sekolah bawah naungan Kementerian Pendidikan atau di operator emis yang di sekolah di bawah naungan Kementerian Agama ya sahabat YouTube. Nah, di sekolah tempat anaknya mengenyam pendidikan tentunya. Nah, apakah data Dapodik atau emisnya sudah terinput dengan baik atau belum? Terkait data-data bantuan ya sahabat YouTube, apabila tidak terinput dengan baik, maka bantuan PKH-nya bisa dipastikan tidak akan cair ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Maka apabila didapati kasus misalkan si KPM ini memiliki 3 anak, yang satu sekolah SMA, kemudian yang kedua dan ketiga ini sekolah SD, namun cairnya hanya 200.000 atau 225.000, berarti ini kan yang tercatat pencairan adalah satu anak sekolah SD saja. Maka yang harus dilakukan oleh si penerima manfaat datang ke operator Dapodik di sekolah SMA ya sahabat YouTube dan juga di sekolah SD anak yang satunya. Pastikan ya data-data bantuan yang ada di dalam Dapodik ataupun emis ini sudah terinput ya sahabat YouTube. Karena apabila ya sahabat YouTube data bantuan itu terinput atau sedang diinput, maka pihak operator Dapodik ini memerlukan foto kartu KKS ya, kemudian nomor PKH. Kalau misalkan punya KIP ya nomor KIP, kalau punya kartu KKS ya nomor kartu KKS ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Dan perlu dicatat oleh sahabat YouTube semua, nomor PKH dengan nomor kartu KKS ini berbeda ya. Kalau misalkan sahabat YouTube semua ini masih belum mengetahui nomor PKH-nya masing-masing, bisa menghubungi pendamping sosial PKH-nya masing-masing ya sahabat YouTube. Beda lagi kalau nomor kartu KKS itu sudah tertera di dalam atau tertera di kartu KKS sahabat YouTube semua ya. Nah, jadi itu ya sahabat YouTube harus dilakukan penerima bantuan PKH. Jadi harus proaktif melakukan pemutakhiran data ya sahabat YouTube. Ya tentunya agar bantuan PKH-nya ini bisa dicairkan sesuai dengan komponen yang ada ya sahabat YouTube. Kemudian informasi yang terakhir, informasi yang ketiga berdasarkan hasil rapat koordinasi PKH hari ini. Jadi terkait dengan penekanan kode etik pendamping PKH ya sahabat YouTube, bahwasanya dilarang keras pendamping PKH ini memegang dan menyimpan kartu KKS milik penerima manfaatnya. Jadi tidak boleh ya kartu KKS ini dipegang oleh pendamping sosial PKH-nya masing-masing. Jadi apabila ada kartu KKS yang dipegang oleh pendamping PKH, maka penerima manfaat
jangan ragu untuk melaporkan ke dinas sosial ya sahabat YouTube, karena apabila ada yang seperti itu maka pendamping PKH tersebut berpotensi dipecat karena menyalahi kode etik tentunya. Dan apabila ada kartu KKS ini yang masih dipegang oleh ketua kelompok, kemudian RT, RW, kemudian kepala dusun ya, mungkin agen ataupun warung ya sahabat YouTube, maka jangan ragu juga untuk melaporkan ke pendamping sosial PKH-nya atau langsung ke dinas sosial di tempat sahabat YouTube semua tinggal, atau bisa langsung lapor ke aparat hukum setempat ya sahabat YouTube. Tentunya kalau misalkan ya terjadi penyalahgunaan bantuan sosial ya sahabat YouTube, mungkin bantuannya tidak diberikan atau bantuannya dipotong dan lain sebagainya, maka di situ ada potensi hukum pidana bisa diterapkan ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu sahabat YouTube semua, kartu KKS-nya ini dipegang sendiri, dimanfaatkan secara mandiri, dan nomor PIN ini harus disimpan dengan baik ya, tidak boleh dipublikasikan, tidak boleh banyak orang yang tahu tentunya. Jadi kartu KKS ini wajib dipegang sendiri dan dimanfaatkan secara mandiri ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu 3 informasi penting hasil rapat koordinasi PKH hari ini. Semoga video ini bermanfaat tentunya dan menjadikan para pendamping PKH lebih mawas diri, menjadikan para penerima manfaat bantuan PKH ini lebih cerdas, lebih pintar tentunya, dan lebih bijak dalam menghadapi bantuan PKH saat ini ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, sekian informasinya, sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.